Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel gua Lambang Haryadi. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean, the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacy. Oke, di video kali ini agak sedikit berbeda. Nanti gue bakal nge-review makanan, tapi sebelum gue nge-review makanan, gue tertarik sekali untuk membahas soal kasusnya, soal polemiknya yang lagi happening ini banget. Apa? Iya ya bener. Kalau misalnya lu jawab geprek bensu, bener banget. Ini adalah terkait dengan perebutan nama dagang geprek bensu, ya. Jadi antara penggugat dan juga tergugat, yaitu geprek bensu punya Ruben Onsu dan juga ayam geprek bensu punya PT Ayam Geprek Beni Sujono. Nah, entah kenapa gue tertarik banget buat ngebahas polemik ini. Tapi sebelum gue membahas polemiknya, membahas kasusnya, kalian lihat dulu ya artikel-artikel yang gue kutip dari beberapa portal news atau media online. Ini dia. Oke, dari beberapa media sosial atau beberapa portal news dan juga media online yang tadi kalian lihat, gue bakal mengambil sumber dari satu media online, yaitu adalah Kumparan. Nah, kalau misalnya dari Kumparan ini, kita langsung ke kasusnya ya. Pertama, dari bulan Agustus 2019, itu pihak dari Ruben Onsu atau Geprek Bensu, ya, ini menggugat PT Ayam Geprek Beni Sujono atas penggunaan nama Bensu. Oke. Nah, terus yang kedua, masih di bulan Agustus 2019, ini PT Ayam Geprek Bensu Sujono mengajukan rekonvensi atau gugatan balik kepada Ruben Onsu atau Geprek Bensu. Oke. Nah, beralih dari Agustus 2019 ke Januari 2020, PN Niaga Jakarta Pusat ini menolak gugatan Ruben Onsu dan mengabulkan gugatan balik dari PT Ayam Geprek Beni Sujono. Oke, berarti gugatan pertama ini Ruben Onsu kalah ya. Nah, bersamaan dari gugatan, oke, bersamaan dari ditolaknya gugatan Ruben Onsu, ini 6 merek bensu yang didaftarkan Ruben dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya. Wow, berarti lumayan banyak tuh ya. Ada geprek bensu yang pertama mereknya, terus yang kedua ada Bensunda, terus ada juga bensu drink, ada juga bensu bakso, terus juga ada bensuko itu yang ada nuggetnya, terus juga yang terakhir itu ada kantin jajan bensu. Wow, berarti 6 merek itu harus dibatalkan. Waduh, lumayan juga ya, karena bisnisnya Ruben ini lumayan banyak. Oke, terus kita beralih ke bulan April 2020 nih, Ruben Onsu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, pada Mei 2020, Mahkamah Agung menolak kasasi Ruben dan memperkuat putusan PN Niaga Jakarta Pusat. Waduh, berarti udah dari PN Niaga Pusat, terus mengajukan kasasi ke MA, namun lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Agung. Oke, cukup pelik memang ya kasusnya Ruben Onsu ini. Kita beralih dari kasusnya, kita mau tahu sebenarnya sejarah awal gimana sih kok antara geprek bensu dan juga ayam geprek bensu sama-sama namanya bensu. Apakah ada kaitannya dulu mungkin Ruben pemegang sahamnya ayam geprek bensu, terus akhirnya dia ini, kita akan ngebahas juga soal silsilah kenapa bisa geprek bensu ini jadi masalah di akhirnya gitu ya. Dari sumber yang sama, yaitu dari Kumparan. Nah, di sini gue mengutip sumber dari Kumparan yang dia juga ngebahas sejarah dari nama bensu. Oke, jadi pada April 2007 ini Ayam Geprek Bensu didirikan oleh Jansen Kurniawan dan juga Stefani Livinus. Oke, jadi dua orang ini mendirikan PT Ayam Geprek Beni Sujono. Terus Jordi Onsu ini selaku adik dari Ruben Onsu ini bergabung menjadi manajer operasionalnya.
Oke, jadi si sang adik yaitu Jordi Onsu mengajak sang kakak nih untuk jadi duta promosi merek dari ayam geprek Bensu. Dan pihak ayam geprek Bensu pun setuju. Terus Ruben Onsu ini minta ada syaratnya nih, yaitu satu karyawannya dipekerjakan di bagian dapur dan pemilik dari ayam geprek Bensu pun setuju. Oke, akhirnya bisnis kerjasama berjalan antara Ruben dan juga pihak Benny Sujono ya. Dan pada tahun 2017 juga, tapi pada bulan Agustus ini Ruben tarik karyawannya lalu mendirikan geprek Bensu. Waduh, ini masalahnya mulai terjadi di sini ya. Terus ketika di bulan Agustus 2017 juga akhirnya Ruben mensomasi Jansen agar tidak lagi menggunakan nama Bensu. Lalu pada bulan Mei 2018 ini Ruben memohon penetapan nama Bensu sebagai singkatan dari Ruben Samuel Onsu ke PN Jakarta Selatan. Oke, lumayan cukup pelik ya kasusnya. Tapi gue sebagai netizen gitu ya, kalau memang ini kenyataannya seperti ini, ya kalian bisa punya pendapat masing-masing lah ya, siapa yang salah siapa yang benar gitu. Tapi dari sini gue akhirnya bisa paham sih kalau ternyata Ruben Onsu dan juga pemilik dari ayam geprek Bensu itu tadinya temenan gitu dari adiknya yaitu Jordi Onsu. Jadi gue sebagai konsumen kayaknya sepertinya kasus ini tuh bisa diomongin secara baik-baik gitu, secara kekeluargaan, sehingga sayang banget kan kalau seandainya Ruben udah ngebangun geprek Bensunya sebesar ini sampai punya 6 merek terus akhirnya harus dibubarkan karena kalah gugatan. Ya sayang gitu, lebih baik diomongin secara kekeluargaan. Terus juga ya kali aja akhirnya bisa berdamai atau bisa jauh lebih baik, bisa win-win solution lah dibanding akhirnya salah satu harus ada yang kalah dan gigit jari gitu. Sedangkan bisnis mereka ini dua-duanya udah cukup besar gitu. Nah, kita beralih dari kasusnya, terus juga sejarahnya geprek Bensu. Ini gue menarik lagi nih, menariknya adalah pengen tahu kan kalian apa sih bedanya secara logo antara geprek Bensu dan juga ayam geprek Bensu. Oke, kalau misalnya kita lihat gitu ya, atau kita bedain apa sih bedanya antara geprek Bensu dan juga ayam geprek Bensu. Kita melihat dari sisi logo. Nah, dari ayam geprek Bensu dulu ya. Kalau misalnya ayam geprek Bensu, ini yang pasti ada logo gambar ayamnya, terus kondisi ayamnya atau pose ayamnya adalah lagi hormat. Nah, di situ memang ada tulisan kecil I am gitu ya, atau bahasa Inggris adalah saya, terus geprek Bensu. Nah, di lengan si ayamnya ini memang ada kayak bukan sabuk ya, kayak tanda kalau pemain bola tuh kayak kapten, itu gambar love, gambar hati. Nah, terus backgroundnya itu ada kayak api, terus ada lingkaran kuning gitu, tulisannya geprek Bensu. Oke, kalau dari informasi yang gue cari gitu, kalau Bensu yang dimaksud dari ayam geprek Bensu adalah bukan Ruben Onsu, melainkan adalah nama dari ayahnya Jansen, yaitu adalah Benny Sujono yang disingkat jadi Bensu. Oke, itu dari logo ayam geprek Bensu. Kita beralih ke logo yang kedua yang punyanya Ruben Onsu, yaitu geprek Bensu. Oke, kalau logo dari geprek Bensu atau punyanya Ruben Onsu ini ada gambar ayam, tapi bedanya kalau yang tadi hormat, kalau yang ini posenya adalah seperti nantangin gitu ya, seperti nantangin, terus nggak ada tulisan I am-nya, tapi langsung geprek Bensu. Dan lagi-lagi warna ayamnya sama ya. Terus juga di sini ada kayak ban kapten pemain bola gitu, masih sama juga ada gambar love-nya, cuma beda sedikit warna. Terus tulisan geprek Bensunya, fontnya memang beda, terus lingkarannya atau background apinya juga berbeda gitu. Tapi secara ayamnya sama, cuma beda posenya dan juga beda hadapnya ya. Kalau yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Jadi kalau misalnya didempetin nih, dua-duanya tuh kayak nantangin gitu, kayak berhadapan. Tapi kenapa ya? Yang gue jadi penasaran adalah kenapa secara logo bisa samaan gitu? Kenapa nggak? Kenapa Ruben tidak menjual dirinya dia atau foto dia di logonya geprek Bensu gitu dari awal? Kenapa harus bisa samaan? Ini ada unsur kesengajaan
atau tidak kesengajaan gue juga nggak begitu tahu ya. Tapi yang pasti gue sebagai konsumen lagi-lagi sangat disayangkan banget kalau seandainya 6 merek bensu ini harus dibatalkan, karena apa ya, jadi sebagai konsumen itu jadi banyak pilihan. Lu kalau mau ayam geprek bensu ya silahkan, menunya juga beda kok sama geprek bensu punyanya Ruben. Nah sekarang gue bakal nge-review makanan dari geprek bensu. Oke, seperti janji gue di awal, gue tetap bakal nge-review makanan. Cuma kali ini gue bukannya mendukung salah satu pihak, tapi apa ya, gue agak sedikit khawatir kalau misalnya produknya, 6 produknya punya Ruben Onsu itu benar-benar dibatalkan dan nggak ada di peredaran. Jadi sebelum nggak ada, gue bakal mau nyobain dulu, dan kebetulan ini ada menu terbaru dari geprek bensu yaitu PSBB, paket 10.000 bareng bensu. Ada 4 menu terbaru dari PSBB. Yang pertama adalah menu ayam suwir, terus juga menu ayam balado, menu ayam saus telur asin, dan juga menu kulit ya, PSBB kulit. Nah sayangnya gue cuma kedapetan 2 menu karena udah habis yang lain, yaitu gue cuma kedapetan PSBB ayam suwir dan juga PSBB kulit ya. Ada 2 ini, langsung aja kita lihat. Yang pertama ini yang kulit, dan ini kemasannya ya. Nah ini logonya nih, itu logonya geprek bensu tuh seperti ini ya. Ayamnya nggak hormat, nggak kayak yang ayam geprek bensu. Ini harganya beneran emang cuma 10.000, tapi belum sama PPN ya, belum sama pajak. Terus ini kemasannya, boxnya kertas gini. Nah ini kalian bisa lihat ada nasi, ada sayurannya, ada wortel, terus ada buncis, sama ada ayam suwir. Oke. Terus kalau yang ini kulit, nah ini juga sama, cuma kulit, kelihatan kan? Tuh kulit, ada wortel sama buncis, terus juga ada sambalnya. Kalau dilihat dari kemasan dan ininya, porsinya kayak nasi kucing ya, karena ya maklum lah 10.000 gitu ya. Tapi kita bakal cobain rasanya. Oke, yang pertama gue bakal cobain ini yang kulit. Ini tadi udah gue tunjukin ya, gue tunjukin lagi. Ini kulitnya dulu. Ini kulit ayam. Oke. Enak kulitnya, bumbunya berasa banget, rempah-rempahnya. Terus ini sayurannya, wortel dan buncis. Ya standar, kayak cuma wortel, buncis ditumis pakai bawang putih, udah gitu. Ada sambalnya juga ya, ini sambalnya segini. Oke, kita beralih ke menu kedua, yaitu ayam suwir. Ini PSBB ayam suwir, kelihatan nggak? Ya. Ayam suwirnya lebih ke pedes sih rasanya. Oke, setelah gue cobain 2 menu PSBB dari geprek bensu, ayam suwirnya pedas, beneran pedas. Terus gue bisa simpulkan dengan harga 10.000 ini sangat-sangat worth it ya. Udah dapet nasi, sambal, terus juga sayuran, terus juga ada pilihan menunya, ada kulit, ada ayam balado, ada ayam suwir, terus juga ada ayam saus telur asin. Ini sangat-sangat worth it dengan harga 10.000. Tapi balik lagi buat kalian, kalau misalnya kalian yang lagi lapar banget, makan menu ini kayaknya kurang, karena menunya benar-benar kayak nasi kucing gitu. Menunya dikit, tapi sekali lagi sangat pas dengan harga 10.000. Oke, terlepas dari kasusnya, gue sih berharap masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, terus win-win solution, nggak ada yang
dagangannya dibatalkan atau harus hilang dari peredaran, karena sayang banget udah ngerintis dari awal gitu ya, sekarang udah bisa sebesar ini. Lebih baik ya dibahas bersama, terus juga sukses bersama. Oke, thank you banget yang udah jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Bye bye.